Oke, teman-teman, terima kasih ya yang udah datang hari ini. Mas Ahmad Ansori Syuhada. Oke, semua bisa lihat yang screen yang saya ini. Oke ya. Jadi sedikit kenalan aja dulu. Kalau di sini saya di Visery megang engineering-nya. Di Visery ada hardware, software, sama data. Cuma kalau pertama kali saya ketemu hal ini saat saya dulu bantu beresin untuk aplikasi mobile sih. Saat itu bisa dibilang kita salah membuat aplikasi mobile dan ternyata pendekatannya itu bukan pendekatan yang biasa aja untuk kasus kita. Karena Visery ini usernya di daerah, di rural. Nanti saya akan sedikit tunjukin area rural. Cuma saya suka bayangin pertama kali ini saya nyadarin juga ini suka kejadian sama kita yang di kota sih. Kalau teman-teman suka nongkrong mungkin di warung kopi atau kafe-kafe kekinian yang sebelum pandemi suka rame gitu kan, suka nongkrong terus melihat sambil buka HP dan lain atau bahkan minta wifi. Wifi juga kadang-kadang lambat. Internet bukan dikatakan lambat tapi bahkan sering putus koneksi sih. Jadi isu offline first ini ya ini bukan isu yang muncul di pedesaan juga atau di daerah rural, juga muncul di area urban sih. Dan isu offline ini ya ke semuanya, semua orang tuh pasti ngalaminnya offline ini. Dan kita saat membuat aplikasi banyak banget yang membuat tampilan gimana untuk offline ya, banyak banget tampilan ini. Saya ambil dari berbagai jenis tampilan offline yang ada, dari muncul error, dari muncul gagal koneksi, dari muncul nggak bisa ngeload, dan lain-lain. Ini yang sering kita biasa temukan lah kalau kita nggak ada koneksi. Sehingga kita punya mindset, offline tuh error. Kita secara nggak sadar ya, dengan UI bentuk aplikasi dan segala rupanya ini, kita selalu ngelihat offline itu sebagai error. Offline itu sebagai ya nggak berfungsi. Nah ini yang saya sadarin saat di awal istilah offline first ini, kita ini sudah dari dulu, nggak dari dulu ya, sudah terbiasa dengan sekarang ini offline itu pasti state of error. Tapi sebenarnya kalau diperdalam kondisi penyebab offline ini, infrastruktur utamanya, infrastruktur ya, pengguna koneksi internet di dunia ini masih banyak yang nggak punya akses dengan baik sih. Masih banyak banget yang nggak punya akses dengan baik. Meskipun kalau punya akses dengan baik, nggak selamanya kemajuan teknologi itu sejalan dengan koneksi internetnya. Ini saya ngambil data dari 2016 sekitar itu. Meskipun makin lama makin maju 4G di tiap tahun, tapi tidak langsung kecepatan itu malah lebih cepat juga. Jadi ini satu fakta bahwa ya belum tentu semakin lama nih, kalau kita 2020 nih, kita udah era mau 5G atau apa, belum tentu nanti 5G juga bisa lebih bagus. Nah, yang ini ngebuat bagi para pengembang ya, developer pengembang ini, kita selalu bikin aplikasi World Wide Web, tapi kita selalu melihatnya ke kemajuan teknologi yang ada di barat sana sih. Dan ini yang masih nyambung ke mindset juga. Ini masih nyambung ke mindset offline jadi sebuah error. Padahal kalau dilihat dari coverage area, saya ngambil ini di area Bandung, dan saya ngambil area ini sebenarnya di sekitar area sini, ini area kantor Visery ini. Area kantor Visery ini di kota Bandung, area kantor Visery ini paling jaringan 4G, tapi 4G juga ya bahkan masih banyak yang kena coverage 2G, 2G, 3G, apalagi di daerah rural, daerah pedalaman. Nah, ini kondisi tempat user kita, para pembudidaya ikan ini di daerah Indramayu, dekat kampung halaman saya juga. Di sini koneksinya 4G di ujung, atau bahkan nggak ada koneksi sama sekali. Bener-bener offline. Dan kita dulu di IoT. Ini orang kalau masuk ngomong IoT selalu mikirnya internet, tapi ya nggak seperti itu bayangan IoT-nya. Makanya kita selalu salah mindset dengan melihat IoT di barat, atau bahkan yang lihat aplikasi yang di barat.
Itu yang saya sadarin di 2016-2017, kita salah mindset di situ. Jadi kita harus ubah dulu mindsetnya. Offline tuh ya emang expected dan bukan error. Saat membuat aplikasi, hasilnya ya, kalau kondisi offline, ya itu bukan artinya constraint atau kekurangan, tapi ya itu emang sesuatu yang pasti kejadian. Ini mungkin kecuali untuk bikin aplikasi yang sangat zero tolerance offline ya, misal online kayak misal transaksi atau apa. Ini agak sulit ya kalau mikirin offline tuh bukan suatu kejadian yang expected. Tapi setidaknya harus diganti mindsetnya, offline itu bukan error. Lalu pendekatan kita dengan kondisi offline tuh sekitar 2 tahun ke belakang, mungkin dari 3 tahun ke belakang ya, sekitar 2017-2018 ya, itu kita udah kenal dengan istilah PWA, Progressive Web Apps. Di situ kita kenal dengan kemampuan fitur-fiturnya, ada service worker, ada network cache, ada yang baru-baru ini mungkin background sync. Di situ orang pertama kali kenal dan banyak banyak edukasi. Oh, kalau membuat aplikasi web biar bisa berjalan offline serasa kayak natif dengan upsell dan lain-lainnya itu pakai gaya PWA. Wah, berarti kalau udah pakai PWA sudah offline first. Ini belum tentu juga sih. Cuma salah satu pendekatan awal pertama dari PWA itu ya pendekatan awal untuk bisa berjalan secara offline itu pakai PWA ya, karena tadi aplikasi webnya bisa ditaruh di screen pakai manifest, lalu bisa bisa nge-casing network request, bisa berjalan networknya bisa kita atur dengan service worker, macam-macam lah. Ini ngebuka banget dengan kemampuan PWA ini. Cuma PWA ini baru satu langkah dari gimana kita masuk ke offline yang murni. Jadi setelah kita bisa ngecek ada network, kita bisa nge-cache networknya, request-nya, dan lain-lain, tapi kita belum jarang banget yang pernah mikirin gimana kalau nanti kasusnya harus ada data sinkronisasi. Kita pakai aplikasi, pakai webnya itu dengan biasa saja di kondisi online, lalu saat offline tetap harus bisa dipakai, tapi nanti saat harus online lagi, datanya harus sinkron. Ini kayak gimana tackle-nya? Itu salah satu yang saya temukan waktu ada kasus offline. Dan sebenarnya offline first ini ibaratnya istilah brand ya, apa ya, bukan brand ya. Ya ibaratnya kayak orang punya punya istilah aja. Itu udah dimulai dari lama, cuma orang bayangin ini sebuah teknologi, padahal ya ini nggak berangkat dari teknologi, ini berangkatnya uh, saya sebutnya sih movement, karena banyak yang akhirnya merasa dengan masalah yang serupa pengen bikin cara tackle-nya hal ini gimana. Kalau di luar sana mungkin orang-orang yang banyak banyak di area ini kayak Jack Archibald yang di Chrome dari sekitar medio 2016-2017an sebelum muncul PWA, dia akhirnya banyak mengedukasi PWA, ya dia dari dulu udah main di sini juga. Terus orang-orang dari pekerja, biasanya lembaga-lembaga NGO yang buat di negara dunia ketiga, di Afrika atau apa, mereka yang punya masalah ini sih. Ini cerita sedikit sejarah Open First. Saya pertama kali kenal di 2016, 2017, cuma ternyata dari dulu tuh udah ada 2013. Dan mereka ini cukup banyak ngumpulin materinya sih. Dan materi nggak cuma dari sekedar teknis bikin webnya atau di sisi mobile apps, tapi sampai semuanya didiskusikan, dari gimana mendesain UI, UX, gimana caranya sudut pandang bikin aplikasi, terus teknologi di belakang-belakangnya seperti apa. Jadi offline first ini bukan web base saja. Ini emang full vertikal dari cara bikin apps-nya, cara UI-nya sampai ke webnya. Nah, di kesempatan sekarang saya mungkin akan jelasin beberapa cerita mengenai offline first yang saya dapetin aja ya. Ya, ini nggak semua teknis kok. Ini nggak semua teknis. Tapi nanti di ujung, karena ada demo, pasti saya akan sharing teknisnya. Ini offline first, saya rasa offline first tuh nggak banyak orang denger di medio 2018 ke sini,
Karena ini kalah marketing, kalah agenda dengan istilah dari Google and next billion user. Padahal ya isu yang di-tackle ya sama aja sih. Isu yang di-tackle sama aja di Google next billion user ini. Kalau kalian telusurin materi resource-nya, dia akan ngomongin bagaimana ngedesain aplikasi untuk negara dunia ketiga, bagaimana ngedesain UI, bagaimana ngedesain mengoptimisasi jaringan, gimana optimisasi bandwidth. Wah, semua yang dibahas di sana mirip sama yang dulu dibahas di offline first movement itu juga. Dengan hal ini ya, saya balik lagi bilang offline first, ini ya cuma sebuah istilah doang, cuma sebuah istilah yang ibaratnya kayak mazhab lah ya. Mazhab, saya sih nganggapnya mazhab. Orang zaman dulu bikin aplikasi, ya offline aja. Kayak mungkin yang biasa bikin aplikasi pergudangan zaman dulu, atau bantu buat toko convenience store atau sistem informasi, ya udah dulu bikin aplikasi aja, biar nyatet datanya keluar masuk. Terus setelah kenal internet, oh pengen nih biar datanya bisa keluar masuk, dibaca sama bosnya yang lagi di luar gedung, harus connect internet. Oh ya udah, akhirnya semua aplikasinya connect internet. Nah, semenjak era internet makin lama makin banyak, kita udah terbiasa aja. Internet tuh pasti selalu ada. Jadi kalau kita bikin aplikasi selalu ada internet. Saya rasa sistem informasi yang ada sekarang juga semua selalu connect internet. Jarang yang bikin sistem informasi modelnya adalah bisa digunakan secara offline. Karena merasa offline itu jadul lah, zaman dulu. Terus sekarang offline itu error. Hal itu yang berkembang. Padahal ya tadi kalau dilihat dari akses pengguna internet, bahkan dari dunia, ya market untuk orang yang pertama kali kenal internet adalah di era 2018-an dengan penetrasi mobile, adalah jalan pertama mereka kenal internet, itu masih banyak banget, miliaran. Bahkan Google juga sempat dulu bikin Android Go buat bisa masuk ke arah sana untuk bisa akses ke next billion user ini. Itu sedikit sejarah mengenai offline first ya. Jadi saya pengen mengklarifikasi, offline first bukan sebuah teknologi, bukan sebuah istilah teknis lah. Ini emang istilah yang diciptakan dari awalnya movement, lalu ngambil sudut pandang gimana caranya kita ngedesain aplikasi yang emang bisa berjalan di constraint ecosystem yang mungkin internetnya jelek, laptop device-nya juga nggak selalu kena internet. Bahkan ini bagi saya bisa kepakai prinsipnya juga di IoT sih. Nanti mungkin kalau di luar tema ini saya bisa cerita yang tentang IoT-nya. Itu dulu mengenai offline first saya pengen klarifikasi. Nah, saya bahkan pertama kali saya ngomong bukan di teknis dulu, saya ngomong ke design pattern sih. Di sini ya secara singkat saya bisa sebut ada dua hal lah yang bisa diarahin pembaca terkait desain pattern. Pertama, ada istilah optimistic UI. Ini mungkin udah umum ya, kalau orang di front end udah sering dengar ini harusnya. Yang kedua, di graceful degradation. Ini secara detail sih lebih ke gimana kayak file safe lah, bahasa kayak file safe di offline-nya gimana. Saya masuk dulu yang di optimistic UI. Kalau saya bandingin, saya kasih dua perbandingan. Kiri ini istilah non-optimistic atau yang standar ya. Saat kamu klik dengan aplikasi Messenger dan klik send, dia akan loading dulu. Saat loading ini request, berhasil requestnya diterima, respons oke, dia baru munculin tulisannya di placeholder-nya atau di UI ininya, chatnya. Tapi kalau yang pakai gaya optimistik, saat klik send, dia langsung muncul dulu di tampilannya sambil ada keterangan sedang loading untuk proses. Ini kalau di WhatsApp kita udah sering lihat lah tanda ini send, delivered, atau read. Nah itu salah satu contoh dari penerapan optimistic UI, di mana tiap ada perubahan atau aksi yang dilakukan perubahan UI-nya dulu, meskipun di belakangnya dia masih proses. Bandingin kalau kita masih terbiasa, kita ingat dulu kita bikin sistem informasi, saat kita klik submit report atau submit apa, kita akan klik loading dulu, baru selamat berhasil telah masuk. Nah, itu salah satu pattern yang dipakai di offline first paling utama, optimistic UI. Semua serasa terjadi dahulu, baru lakuin prosesnya. Yang kedua, graceful degradation atau file safe ya. File safe ya, istilah file safe sebenarnya kurang enak sih, tapi saya sebutnya graceful degradation aja nih. Ya,
kita gimana ngedesain ini untuk offline ini, panduan-panduannya yang saya rangkum, casing itu selalu harus diutamakan sih di user experience. Jadi kenapa PWA juga pakai network casing ya tadi, segala sesuatunya jangan langsung request ke atas sih, tapi ambil dari casing yang ada di bawah. Kalau itu sempat nge-case datanya, nge-case image atau asetnya, ambil dari case-nya dulu. Itu juga akhirnya yang melakukan di PWA. Terus selalu biarkan orang bisa langsung interaksi sama kontennya, jadi nggak perlu nunggu loading dan lain-lain. Terus kalaupun ada error, ya errornya harus informatif. Jadi kalau nggak ada internet, ya sebisa mungkin jangan sebut error. Ganti raw message-nya hal yang lebih lebih meaningful. Mungkin dengan pesan tidak dikirim atau pesan akan dikirim nanti saat ada internet dan lain-lain. Tapi jangan kasih istilah error. Karena saat kita memperbanyak aplikasi yang memberikan pesan error bahwa kalau nggak ada internet, ini kita akan ya tadi membuat mindset aplikasi itu akan selalu online sih. Lalu biasanya dengan aplikasi yang offline first ini, ya orang harus masih bisa gunain aplikasi secara normal. Kalau saya bandingin misalnya contoh aplikasi WhatsApp atau Trello yang sering saya pakai, WhatsApp atau Trello, dia bisa pakai aplikasi Trello-nya, terus atau to-do list, kita bisa bikin to-do list, nanti saat to-do list udah beres, saat ada internet kita bisa sync to-do list-nya. Itu gimana desain pattern-nya sih. Masuk ke bagian kedua di teknologinya, di tech pattern-nya ini. Yang pertama saya highlight, ngebikin aplikasi offline first ini ibarat kata sama miripnya kayak orang di back end saat terbiasa kalau harus sistem terdistribusi atau yang kalau mau scalability. Offline first itu ya emang distributed system secara konsep. Dan salah satu konsep di distributed system network fallacies. Kita nggak pernah percaya sama jaringan. Jadi kita nggak pernah bilang jaringan itu reliable. Meskipun bahkan kalau antar host atau nodes ya, kita selalu nganggap network itu selalu nggak reliable. Dengan cara network nggak reliable itu kita bikin solusi-solusi yang bisa untuk tackle kalau ternyata ada satu host down, gimana caranya yang lain bisa cover atau bahkan nggak inkonsisten, harus bikin konsistensi antar host lagi. Ini kesannya yang berat. Offline first ini malah menyetujui distribusi sistem, tapi emang benar sih. Nanti ya secara teknis ada juga cerita pattern yang dipakai di back end dipakai di front end. Saya akan masuk mengenai dua hal di sini di tag-nya, ada stack sama cara conflict resolution. Ini tadi saya sempat mention yang sync ya. Sync itu di conflict resolution. Tapi saya akan mulai dari stack dulu, yang paling lebih mudah orang bisa bayangin. Offline first. Saya nyebutnya di offline first stack itu data driven UI. Karena tadi di awal dengan design pattern adalah semua yang dilakukan secara aplikasi itu harus bisa dipakai sama pengguna. Ya, paling gampangnya datanya itu yang diambil bukan dari cloud, tapi data yang diambil selalu dari lokal. Jadi stack-nya selalu client logic, ngambil data ke lokal baru cloud. Cloud kalau di masuk ngirim data atau kita pull, masukin ke lokal dulu baru client. Jadi nggak dibalik client langsung request untuk get semuanya, nggak. PWA juga kan akhirnya bisa dilakukan seperti itu. Segala-segalanya mengacu ke lokal data. Nah, karena segala-segalanya mengacu ke lokal data, ada pattern yang menarik dan cocok buat hal ini selain yang lebih detail ya. Tadi yang lebih detail secara stack-nya. Kalau yang terbiasa di front end, Redux itu dia gayanya selalu dispatch sebuah action dan dia bisa kita ibaratkan actionnya ini dua layer ya. Action yang ke lokal, baru action yang ke server. Nah, kalau di sini ada yang udah bikin pendekatan Redux offline, dia ya masukin read-nya selalu ke Redux di memori, terus manfaatin lokal data pakai local storage-nya atau async storage-nya. Setelah ada internet, baru dia secara bertahap ke server. Dan dengan Redux harusnya lebih predictable juga. Kalau orang di frontend kan udah terbiasa ya, flow-nya di Redux tuh ya mudah diprediksi lah, karena action-nya, dispatch-nya selalu urut.
dibanding kalau harus two-way data binding dan lain-lainnya. Nah ini salah satu stack yang umum di offline first. Tapi kalau saya sendiri di Visery kita mempelajarin kayaknya ada bisa 3 hal yang bisa dipecah. Kalau kita pakai offline first dengan dia Redux, kita punya global state Redux tadi yang di memori, terus ke local persistent, ke server, dari server si global state ini harus ngamatin dua-duanya, ngamatin ke storage-nya, ngamatin ke server. Terus kalau kita terbiasa sama yang standar, yang konvensional, komponen, fetch dari server masuk ke komponen state, dia langsung. Nah, data driven UI yang benar-benar tanpa Redux, ya seperti ini. Dari komponen baca ke local data baca ke server. Ini persis kayak tadi yang di awal saya ceritain data driven UI. Stack-nya seperti ini. Pola pikirnya dasarnya kayak gini. Offline first yang without Redux. Itu mengenai stack-nya sih. Mengenai stack-nya, jadi kita bayangin dulu secara teknologi gimana sih menaruh kepingan-kepingan teknologinya kalau di offline tuh harusnya kayak gimana urutannya. Ini lebih ke urutan. Nah, berikutnya saya sempat ngomong masalah sync ya. Kalau masalah sync ini, bayangin aja kalau kamu punya dua aplikasi, dua akun atau dua device, sama-sama awalnya mendapatkan stateful, lalu satu merubah ke bar, yang satu merubah ke buzz. Saat semuanya online, ini hasilnya akan gimana? Ini isu yang bisa ditangani di back end sih. Tapi tadi di offline first ini nanganinya bisa ditangani di Java UI, nggak cuma di back end. Dulu saya bikin ditangani di back end, pernah yang tangani UI di depan pernah. Dua-duanya beda banget cara pendekatannya. Tapi yang paling saya lanjut sini dulu. Yang paling umum untuk konflik resolusi ini bisa pakai gaya siapa yang ngirim terakhir, atau kalau di back end biasanya siapa yang ngirim terakhir itu yang dipakai, atau yang kedua terserah siapa yang mau ngelakuin kliennya mau pakai yang mana. Kayak gayanya git merge. Itu bisa juga. Nah, pas di awal saya sempat mention tuh network fallacies disebut sistem. Dan ada pattern event sourcing. Ya mungkin orang back end pasti pernah dengar event sourcing atau udah dipakai ya pattern ini. Di event sourcing ini ya tiap aplikasi atau tiap sistem itu selalu modelnya append only events-nya. Dan ini yang dipakai juga di offline first di client. Saat ada perubahan, yang kita catat perubahan event ya, bukan perubahan datanya. Kalau dilihat di gayanya paling gampang adalah ya tadi saya balik lagi ke gaya yang Redux-nya. Selalu eventnya apa, disimpan, nanti view-nya itu ngurutin dari eventnya itu. Kalau harus sinkronisasi, yang dia akan sinkronisasi eventnya. Semua eventnya dikirim. Jadi nanti kita bisa ngurutin, saat event dari dua device ini masuk, kita ngurutin, harusnya event ini dulu, baru ini. Misalnya kita pakai gaya conflict resolution-nya yang terakhir yang menang, ya berarti tinggal cek aja di ujung event mana yang merubah paling terakhir. Atau kalau pakai gaya device mana yang paling kuat, ya tinggal cek aja event dari device yang paling kuat itu yang akan menggantikan datanya. Dan itu pattern yang dipakai salah satu di conflict resolution di sisi UI. Tapi ada juga existing solution yang berbeda pendekatannya. Jadi ada database CouchDB dan PouchDB ini yang memang sudah punya protokolnya, dan dia protokolnya bukan berdasar events ya, tapi dia berdasarkan saya sebutnya dokumen state change. Jadi kita tahu dokumennya berubahnya apa aja, tapi yang dilakukan dokumen berubahnya versi dokumennya. Nah, dia melakukan sinkronisasi berdasar dokumen changes di state-nya. Jadi ada dua hal lah setidaknya yang saya simpulkan kalau dari conflict resolution ini. Yang satu, event sourcing, atau saya sebutnya common sequence synchronization. Yang kedua, dokumen state changing, ya, atau yang solusi paling banyak yang udah umum pakai dokumen state. Dua-duanya bisa dipakai, tapi dari pengalaman saya, kalau kamu pengen bikin sesuatu yang bisa dipakai di mana saja dan bebas database atau bebas UI manapun, kamu harus siap buat implementasi gaya event sourcing. Nah, kalau saya dulu ngelakuin gaya event sourcing-nya,
saya pakai selalu ada timestamp sama local ID. Jadi ya selalu ada timestamp, local ID sama events-nya apa. Sedangkan kalau existing solution, kita udah out of the box lah, nggak mikirin hal ini. Tapi yang dibayangin, ini kayak punya multiple database yang saling replika. Dia nge-replika satu sama lain. Itu ininya. Sedikit cerita mengenai offline first secara sejarah, existing solution, pattern. Itu paling untuk sesi pertama saya, Mas Bahar. Aku gantian share bentar ya, Mas. Oke, Ada oke. yang nanya nih. Ini dari Mas Ardin. Jenis-jenis aplikasi apa yang sesuai untuk offline first, yang kurang sesuai apa contohnya? Oke, ini langsung saya jawab Mungkin aja ya. lebih ke produknya ya. Iya, Ya. boleh Mas. Nah, kalau yang kurang sesuai paling gampang untuk yang transaksional sih, yang mungkin monetary atau transaksional itu kayaknya agak sulit kalau offline first. Kalau yang harusnya model seperti kayak perbankan dan lain-lain itu nggak sih, nggak dianjurin lah. Agak sulit. Cuma kalau ditanya apa aplikasi yang paling sesuai untuk offline first, bisa banyak banget sih. Bahkan aplikasi personal, aplikasi yang mungkin sifatnya personal, atau bahkan aplikasi yang katalog, atau bahkan e-commerce. Sebenarnya e-commerce juga bisa dibikin offline first kalau misal contoh, sering banget yang banyak buat kasus contoh offline first untuk di e-commerce tuh Flipkart yang dari India. Dia transaksinya tetap nggak bisa dilakuin. Cuma setidaknya orang mau browsing katalog, mau cari-cari wishlist, mau cari apapun, dia bisa lakuin. Terus saat mau transaksi, dia akan kasih tahu ini transaksinya belum bisa dilakukan karena belum online. Tapi dia masih bisa browsing, masih bisa cari katalog. Itu bahkan bisa. Makanya user experience-nya masih bisa dimacam-macamin. Kayak sesuatu yang kayaknya aset ataupun datanya bisa di-cache, itu bisa dilakukan di caching aja dulu. Misal kalau browsing kalau kasus Tada mungkin loyalty dan ini ya semua card yang udah pernah ini masih bisa di browsing, terus udah pernah explore apapun itu masih bisa di cache. Jadi orang saat harus lihat balik lagi, saya udah pernah yang kemana-kemana aja nih, dia masih bisa pakai gitu. Google Maps juga sama kan halnya, dia bisa download offline. Benar-benar. Oke, dijawab ya Mas Ardin. Ini selanjutnya dari Mas Randy nih. Halo Mas, kalau menurut Anda, apakah event-event yang ada di level front-end disimpan di local storage atau gimana? Event berarti data dan function. Gimana nih Mas? Ini ya, di local storage. Kalau di web, ini kan kita udah bisa di atas 50 MB ya sekarang kalau di browser ya. Bahkan beberapa browser juga ada yang udah bisa di atas 100 MB ya. Kalau Chrome kamu abuse bisa di atas 100 MB juga. Dan kalau cukup simple naruh struktur eventnya, ya itu bahkan bisa muat banyak ya. Ya tergantung aplikasi juga, aplikasinya yang heavy perubahan atau enggak. Ya, saya lihat sih mungkin banyaknya belum banyak yang heavy perubahan kayak gitu, aman sih, masih aman hitungannya di local storage di web. Kalau kasus saya sendiri waktu itu kita bikin yang gaya pakai event sourcing-nya ini di mobile apps sih, native, dan mobile apps native ya pakai SQLite-nya, yaitu nggak ada masalah sih, aman-aman aja gitu. Kalau di sini eventnya berarti datanya sih yang diutamain, datanya. Misalnya klik add apa, add itu disimpan sebagai eventnya. Add item disimpan sebagai eventnya. Itu sih Mas Randy. Ini Mas Randy nanya lagi nih. Oh, CouchDB itu kayak Redis atau gimana Mas? Atau lebih mirip Firebase? Mohon infonya. Padanan paling umumnya CouchDB itu adalah MongoDB. Dia dokumen database. Jadi yang head to head sama CouchDB itu dokumen database seperti MongoDB. Kalau Firebase ini emang dokumen, tapi saya sedikit cerita dulu. Dulu saya kenal pertama kali offline, kayaknya Firebase nih. Tapi Firebase tuh ternyata tidak out of the box untuk sinkronisasinya. Justru produk Google yang lain, Firestore, itu yang out of the box sinkronisasi. Jadi
head-to-headnya CouchDB itu yang managed atau berbayar tuh ada namanya Clouden sama ada ya Firestore lah. Firestore yang paling ini. Meskipun Firestore pemodelan datanya agak beda ya. Pemodelan datanya agak beda. Tapi ya kalau pemodelan data CouchDB itu mirip MongoDB dokumen database. Terus bedanya sama MongoDB, MongoDB itu nggak punya protokol sinkronisasinya. Nah, CouchDB itu dia nyiptain protokol sinkronisasinya, dan untuk bisa transaksi database-nya dia via HTTP. Udah enak banget. Jadi kalau RDBMS tuh pakai JDBC atau transaksional yang non HTTP, tapi kalau CouchDB udah HTTP, kita bisa langsung tempelin ke aplikasi web. Makanya muncul PouchDB. PouchDB itu kayak rewrite protokol CouchDB di JavaScript karena protokolnya sudah jadiin standar. Saya lupa standarnya white papernya atau dokumennya di mana, tapi itu udah sih standar sih protokolnya. Jadi udah ada ya sebenarnya dokumentasinya yang bisa buat teman-teman pelajarin. Terus ada lagi nih Mas dari Mas Randy dulu kali ya nih. Library yang connect dengan CouchDB di browser dan mobile apa ya? Oke, Randy dulu ya, Randy lagi. Randy lagi. Kalau CouchDB yang connect di browser dan mobile ya saat ini kita pakainya Pochistore sih untuk di Pochistore itu merek kita sendiri. Ya pakai PouchDB. Nah, sama kita modif biar bisa jalan di web sama di React Native lah setidaknya di mobile pakai React Native. Karena untuk mobile yang native kita belum nemu sih untuk library-nya. Oke, nanti sebenarnya saya bakal share itu juga di Pas demo mungkin ya Mas. demo itu bakal. Tapi kalau di mobile yang natif ini dulu itu ada namanya apa ya? Saya lupa. Tapi yang jelas kenapa saya nggak lanjutin yang di mobile itu karena dia mentoknya nggak ada yang ngembangin lagi. Di mobile nggak ada. Karena mobile tuh kalau ngomong landscape-nya ada namanya RAM. Di mobile tuh ada namanya RAM. Ya mungkin yang orang mobile pernah dengar ya RAM. RAM itu sama mirip kayak ada fitur yang mirip dengan Firestore dan mirip CouchDB, dia ada sinkronisasinya. Tapi RAM itu full, dia vertikal banget dari sama kayak CouchDB dia vertikal. Nggak beda sama CouchDB, dia vertikal banget. Implementasi pakai RAM-nya di database juga sebagai database RAM. Nah itu kunci vendor lock lah. Saya salah satunya saya nggak suka vendor lock-nya. Itu ya library-nya. Oke. Terus lanjut nih Mas. Produk advisory Open First. Jadi untuk produk advisory yang pakai Open First ini ada satu yang customer facing dan banyak yang dipakai untuk non customer facing. Customer facing untuk aplikasi di petani kita sih untuk yang ngontrol alat kita. Nah, untuk alat kita itu kita di mobile native ini kita pakai pendekatan yang event sourcing sih. Pakai pendekatan event sourcing di belakangnya pakai RDBMS biasa. Pakai RDBMS yang mau itu MySQL, Postgre atau manapun akhirnya bisa dipakai. Jadi kita bikin sendiri mekanismenya. Dan offline first-nya ya aplikasi dipakai untuk di lapangan langsung mau itu setting kolam, mau setting alat, mau lihat data dan lain-lain dipakai seperti normal. Saat ada koneksi internet dia baru sinkronisasi datanya dari data pakannya, dari data settingnya. Lalu untuk aplikasi internal ya kita emang heavy pakai stack yang kita bikin sendiri itu dari CouchDB sama CouchDB sih. Itu untuk internal kita banyak banget pakai hal itu. Dan di situ ya kita pakai dari orang survei lapangan, dari orang input data, pencatatan data, dari orang untuk istilahnya operasional itu sales, bahkan kita sales juga pakai aplikasinya pendekatan offline first. Banyak sih yang secara internal kita pakai hal ini. Karena kita kan di lapangan ya, orang kita juga harus di lapangan. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya untuk mengimplementasi PWA di mobile device dengan service worker dan kawan-kawan itu sudah reliable untuk semua platform kah?
Saya dengar lebih strict fitur-fiturnya untuk iOS. Gimana Yap. tuh Mas? Ini memang harus rajin-rajin cek antar browser API juga ya. Saya cek antar browser API, cek juga dari iOS yang ini. Tapi terakhir kali kemarin juga iOS akhirnya udah bisa buat yang add to home screen juga. Terus saya lupa kalau yang di iOS tuh yang kemarin agak gagalnya di mana. Tapi setidaknya kalau kalau service worker-nya untuk network cache-nya sih udah bisa sih, dan pakai Workbox itu udah ngebantu banget sih kalau dari yang pakai Workbox itu udah ngebantu banget. Dan tadi poinnya di PWA itu yang paling utamanya bisa network case-nya, terus berikutnya ke nanti sync. Nah, yang saya sendiri belum memperdalam lagi di yang ini, baru API baru yang ini sih, di background sync namanya. Jadi dulu itu nggak bisa pakai background sync, kalaupun mau itu harus pakai web worker ya. Akhirnya nggak pakai service workernya karena cycle service worker sama web worker itu beda. Service worker cycle-nya itu diatur banget sama browsernya, tapi kalau web workernya ya kita bisa ngatur sendiri cycle-nya, life cycle-nya. Tapi dengan ada background sync itu kayaknya bisa enabler buat mikir data sinkronisasi yang lebih fleksibel. Jadi kalau saya bilang reliable, saya sendiri nggak hafal, harus cek lagi. Kayak gitu sih Mas. Amannya sih iOS belum sih, kalau yang iOS banyak yang belum. Ngulik bareng bisa kali ya nanti ya. Saling sharing Bisa, di situsnya. bisa. Itu juga sedikit cerita tadi kalau saling sharing itu, mereka movementnya tuh open banget sih. Jadi mereka ada, meskipun nggak aktif ya, ada Slack-nya, ada Medium dan lain. Dia movementnya open banget dan banyak banget yang kalau masalah-masalah itu diskusikan, bisa di-share. Dan karena yang cerita tentang offline first ini dikit, enaknya ya salah satunya kemarin saya cerita di Bandung atau cerita pas lagi di Asia ya, mereka nyambut dan langsung nyebarin ini kemana-mana. Kalau di luar sih kayaknya lebih banyak sih yang lebih ngeh terhadap hal ini gitu. Karena udah banyak case tadinya juga ya di si offlinefirst.org ini. Iya, udah banyak ininya, diskusinya. Meskipun kalau saya lihat sih kayaknya cuma itu aja, karena ya perkembangannya tadi saya kalau komen secara ini kalah sama brandnya Google Next Billion User-nya sih. Kurang marketing lah ya. Iya, marketing. Ke demo nanti kita tanya jawab lagi. Oke. Jadi saya akan coba share mengenai stack yang dipakai di internal advisory sih. Jadi kita bikin sebuah stack yang terdiri dari CouchDB sama PostDB ini dipakai di React. Tadi Mas Randy yang sempat tanya pakai library apa. Ini kita sebutnya pakai PostDB. Cuma ini kita bikin library lagi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita sih. Biar ya lebih cepat juga boilerplate-nya kita bikin. Dan kenapa saya pakai stack ini, prinsipnya paling gampang ya, jangan reinvent the wheel. Karena dulu waktu bikin untuk mobile apps yang native, ya bener-bener bikin event sourcing sendiri, dan itu pegel banget. Bukan susah ya. Saya lebih tepatnya suka pegel banget. Pegel karena edge cases-nya harus dipikirin, terus bikin dari scratch. Ya, kalau sudah ada, kenapa harus pakai yang sulit gitu ya. Cuma kelebihannya bikin sendiri, bisa dipakai di mana aja. Nah, itu fleksibel. Jadi di sini saya share lagi ulang. Ini libraries lama juga. Ini umurnya setahun lebih, hampir 2 tahun lah. Librariesnya Apache Store ini kita bikin di Visery untuk memudahin pengembangan stack offline versionnya yang pakai CouchDB dan PostDB. Dan kenapa awalnya kita pengen bikin hal ini? Salah satunya yang kita pengen lakuin adalah di konsep reactive renderingnya sih. Jadi tadi kan kalau nanti ada internet dan lain-lain, dia langsung bisa reflect perubahan datanya ke UI, ke view, dan saat ada input data juga bisa langsung ke view-nya. Jadi kalau dilihat dari sini, diagramnya, Apache Store itu nanganin gimana komponen atau view ini, komponen ini ya,
dia bisa dapat kalau ada perubahan data dari lokal, dari in-memory ini, atau data dari remote. Jadi kalau ada dari remote, dia akan di-watch, kasih tahu ini ada data perubahan. Kalau ada dari lokal, kita ada perubahan juga, kita kasih tahu data lokalnya masuk ke memori. Nah, jadi ada data lokal, data remote, sama memorinya. Memori ini yang mungkin bisa dibilang global state lah ya, global state-nya. Jadi kita pakai ini buat kemudahin hal-hal itu kita manage di reactive renderingnya. Nah, ini saya udah buka kodenya. Kodenya juga bisa kalian lihat aja tadi di npm-nya terus langsung terhubung ke GitHub-nya. Kita bikin ini untuk bisa jalan di di React Web sama di React Native. Dan yang kita lakuin ya kita ngeganti yang React Native itu pakai async storage, kita ganti ke SQLite sih. Kita ganti yang async storage ke SQLite. Ini yang dilakukannya. Tapi secara konsepnya ini kita pakai base-nya PouchDB. Jadi kita pakai yang PouchDB kita extend, kita pasang, kita kasih ya beberapa function yang kita butuhin di sini. Terus kita masukin juga function lain yang buat ngecek internet connection. Terus langsung aja masuk ke detailnya. Jadi kalau tadi dilihat di sini kan kita ada gimana ngawasin remote, local, sama di memori. Nah, kita bikin satu function yang gede di awal, namanya function inisialisasi ini. Function inisialisasi ini melakukan apa saja? Ya, dia melakukan database secara lokal, ini database lokalnya. Terus kalau database, kita kasih option bisa remote atau enggak ya. Kalau remote, dia akan replikasi langsung ke database remote-nya. Jadi kalau di PouchDB itu, nge-initiate database itu sama semuanya, mau database lokal, database remote, initiate database-nya, namanya, atau remote-nya di mana. Terus kita langsung di sini nambahin function untuk yang nge-watch remote-nya sama nge-watch lokalnya sekalian, sama masang subscriber-nya. Ini konsep dasarnya. Tadi yang saya ceritain di sini. Kenapa hal itu dipakai ya buat memudahin statement implementasinya. Nanti saya tunjukin di implementasinya. Cuma saya tadi pengen ngasih tahu yang watch remote-nya. Saat watch remote itu, yang dilakukan, tiap ada perubahan dari atas, saat ada koneksi internet, dia langsung update memori. Memori itu yang dipakai reflect langsung ke komponen. Jadi komponen akan updated secara langsung kalau pakai gaya direct. Ini. Terus yang penting lagi, bisa ngecek mana yang belum terupload sama yang upload, itu penting banget buat di UI-nya, karena kita bisa ngasih yang lebih enak, oh ini seperti ini kondisi-kondisinya, dan kita bikin function yang simple, tinggal function upload ini untuk upload secara langsung, dia udah cek internet, dia udah datanya ke remote, dia langsung ngasih datanya kapan terakhir uploadnya, dan ya ngeiterasi datanya mana yang belum diupload. Jadi lebih ini ngeiterasi yang data unuploadednya biar metadatanya konsisten. Ini boilerplate yang kita buat sih. Jadi karena kita sering mainan dengan offline versi ini, skemanya CRUD gitu doang, ada create, read, update, delete, ya kita bikin boilerplate-nya. Boilerplate udah kita bikin. Nah, ini cuma ekspornya di npm-nya aja. Oke, itu libraries-nya. Kita libraries-nya bikin sendiri, abstraksiin di atas PouchDB. Kalau dalam aplikasinya, saya akan pakai aplikasi to-do list ya, karena semua tutorial itu dimulai dari to-do list ya. Semua tutorial dari to-do list. Saya nggak pakai service worker di sini, nggak saya pakai ini dulu, karena nggak terlalu penting buat di ininya. Dan paling utama saya lihat dulu dari paling besar dulu deh. Aplikasi ini
memanfaatkan Pochi Store tadi yang udah dibuat. Pochi Store-nya ini ada dua store yang dipakai, user store dan Todoist-nya. Saat kita inisiasiin Todoist dan yang paling utama Todoist ya. Todoist-nya itu ya kita cukup extend lagi dari Pochi Store-nya, namanya apa. Terus kalaupun mau ke DB remote-nya, kita bisa langsung pasang option remote-nya dan lain-lain di sini. Detailnya ada di readme-nya juga, readme ini. Readme-nya. Oke, ini. Readme buat option remote-nya ke CouchDB-nya. Terus dari situ kita makainya jadi sangat mudah. Jadi kita asumsikan kita udah bikin objek store-nya di sini. Aplikasi ini saat pertama kali akan run, dia akan ngecek udah login atau belum. Maksudnya udah login atau belum lah. Kalau udah login, dia akan punya user store yang ada datanya email. Tapi kalau belum ada ini, dia akan ngasih tampilan login. Jadi tampilan loginnya, simply saya tanpa logic yang aneh-aneh, submitnya cuma ngecek nama doang, ada Gmail atau enggak. Ada Gmail atau enggak, dan kalau sudah, dia akan simpan user store email. Dan saat nyimpan user store email ini, dia akan langsung reflect di sini. Kalau ada email, dia langsung ke home. Nah, ini kita di home-nya. Home-nya ini akan berisi list dari to-do list-nya, ya pastilah list dari to-do list-nya, terus tombol upload, tombol add item to-do list-nya. Tadi balik lagi, untuk ngambil datanya, hello user store data emailnya. Ini saya masih pakai gaya komponen ya, kelas. Nanti kalau diubah ke gaya hooks yang baru, agak ada sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya lebih di subscriber-nya sih, karena beda nanti. Oh ya, tadi saya belum mention subscriber-nya ya. Jadi di sini cara subscribe-nya. Cara subscribe-nya, biar nanti tiap ada perubahan di life cycle-nya React ini, dia selalu akan notice. Saat dia mount, saat dia unmount, dia subscribe untuk rendering-nya. Nah, ini list dari to-do-nya, tombol upload, saya munculin tanda, nanti saya munculin tanda berapa yang belum di-upload, terus kapan terakhir upload. Untuk bisa munculin to-do list-nya, cukup to-do store, map biasa, karena semuanya udah di-object kan, udah bisa langsung diakses. Ini tahu tanda dia belum di-upload juga udah bisa. Terus untuk add to-do-nya, pakai submit button, terus submit pakai add to-do. Add to-do-nya masukin ke to-do store-nya. Dia masukin ke lokal. Kan tadi prinsip pertama, step-nya submit, dia nggak langsung ke atas, ke lokal. Semua disimpan ke lokal. Semua ada perubahan di lokal sini, dilakuin. Terus saat mau upload uploadnya, dia cukup panggil to-do store upload. Dan karena dia reflect ke remote, dia remote ininya nggak usah di trigger manual sinkronisasinya, udah otomatis sinkron. Ini basicnya. Jadi ada add-nya, ada upload-nya, delete-nya juga kita udah pakai bawaan dari to-do store-nya, add item, delete item dari Pochi Store, sudah dari bawaan Pochi Store-nya. Ini semua udah di boilerplate. Bayangin kalau tadi nggak dipasang boilerplate-nya yang dari aplikasinya ya, dari library-nya. Ya, kita banyak banget untuk bikin kali-kali. Oke, sekarang kita lihat kalau di dalam action-nya kayak gimana. Oke. Saya akan bikin
dua browser, nanti saya akan simulasi dua browser. Ini misalnya saya yang sudah login, ini saya sempat login, saya kasih satu data init di sini. Ini saya buka incognito. Incognito berarti benar-benar aplikasi terpisah. Dia belum ada session sama sekali, belum ada storage sama sekali. Dia akan masuk login. Dan tadi saya sangat bodohnya cuma kasih kalau gini dia nggak bisa ya. Tadi cuma ngecek mana yang pakai email Gmail aja. Nah, email. Dan dia langsung ngambil data ke atas. Nah, kalau saya kasih enaknya nah, dia ini ada heartbeat gini sih. Jadi si PodDB itu selalu nge-listen berdasarkan gayanya long polling. Dan di sini kita pakai HTTP. Bisa diubah pakai WebSocket juga. Nah, sekarang misalnya contoh saya ini masih ingat ya, saya ada dua, berarti ada dua browser ya. Browser yang incognito sama browser yang biasa. Saya nambahin dulu di browser yang biasa ini. Data browser biasa. Dia langsung munculin data belum upload. Dia kasih tahu yang belum upload berapa, 1. Di browser incognito belum ada sama sekali. Nah, tadi kan fungsinya adalah tiap ada upload dia cuma manggil to the store upload. Saat dia klik upload, dia langsung last uploadnya berapa. Terus kalau kita cek di sini, dia langsung reflect otomatis di sini. Udah sinkron. Kalau dilihat di networknya, ya dia ada di all DAX ini conflicts. Nah, dia cek conflictingnya otomatis. Sama halnya kalau kita masukin dari yang incognito mana ya? Incognito. Oh, ini incognito ya. Belum upload, sama belum ada. Saya upload, dia otomatis masuk. Sekarang kita simulasiin nggak ada internet. Networks kita offline. Saya clearance. Ini yang incognito ya. Incognito saya bikin offline. Saya submit. Di sini belum upload. Saya klik upload. Dia bilang errornya no internet connection. Ya tadi ini nggak boleh sebenarnya. UI-nya harusnya diubah. ROM message harus diubah. Jangan ada no internet connection. Tapi di sini dia failed fetch. Terus ini yang bukan incognito-nya. Nah, yang bukan incognito-nya, saya kirim data baru nih. Saya bikin sync paradox tadi, yang kode sync paradox data online. Biasa. Dia belum upload, saya klik upload. Harusnya dia udah upload, cuma karena ini masih belum ada internet, dan ini ibaratnya saya pakai dulu deh, saya main-mainin dulu dan lain-lain, bla 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 bla. Terus satu waktu udah ada internet. Itu ada internet. Nah, dia langsung masuk datanya. Tadi kan data online biasa belum ada, tapi dia langsung masuk. Nah, tadi kalau sempat lihat di sininya, dia otomatis melakukan request koneksi seperti ini. Dan yang belum upload, ya emang belum saya pasang tombol uploadnya. Dan ini akhirnya ngebebasin orang gimana nerapin user experience ya, mau pakai tombol upload secara manual, force upload atau gimana bebas. Tapi pas kita klik upload, dia langsung masuk di sini data offline-nya. Nah, ini sangat mudah, ngebantu banget kalau mau bikin aplikasi yang ya dipakai bisa secara offline, online langsung otomatis sinkron dan lain-lain sih. Ini bisa dipakai secara out of the box seperti itu sih. Ya, mau simulasi yang offline lagi, misal ini di
Kalau semua di offline-in gimana ya? Semua di offline-in ya, semua di offline-in. Sama-sama semua belum upload ya. Ini kan kalau di-upload juga, ini nggak ada internet connection. Kita buka dulu connection yang ini. Kita upload. Ini belum ada juga. Kita buka dulu koneksinya. Dia udah masuk yang sorry salah. Dia udah masuk yang daftar offline 1, yang tadi daftar offline 2-nya belum diupload. Akhirnya kita masukin. Nah, cuma tadi action time-nya saya pakai action time dia kapan nguploadnya. Sehingga reflect di sininya juga data offline 2 akhirnya paling atas. Kalau kita hapus, ini belum, karena belum disubmit kondisi datanya saat kita upload. Sudah, dia langsung reflect ke sini. Jadi ya, ini udah bisa tackle semua kondisi offline to online sih. Dan online to offline juga udah bisa. Ya, ini buat ngasih bayangan, possibility-nya bisa apa aja kalau kalian pengerjaan offline first ini bukan to-do list. Misal mau bikin catatan, mau bikin, bukan catatan juga ya, listing di paling gampang sekarang kalau ngeliat trennya orang banyak bikin buku apa ya produk buku catatan jurnal warung atau apa semua kan main ke offline retail dan lain-lain bikin transaksi atau catatan ini bla bla ini bisa jadi enabler ya. Warung nggak usah takut warung yang di daerah nggak punya internet ya bisa aja catat data warung dan lain saat ada internet langsung connect terus langsung bisa diproses datanya langsung bisa ngirimin reminder ke yang online dan lain dan semua sinkron antar warung yang dimiliki atau macam-macam lah bisa dibayangin sendiri kemungkinan possibilities-nya gitu paling dari saya ya ini demo yang paling simple yang bisa ditunjukin karena tutorial manapun pasti tutorialnya tulis. Kalau datanya sama gimana tuh Mas tadi? Datanya sama gimana? Yang apa? Di yang Oh, ini ya? iya ya. Oke. Karena dianggapnya kita dua berbeda, kita menganggapnya berarti datanya data yang berbeda. Ini kan data A, data A saya sama ya, tampilannya sama. Tapi kan di belakangnya itu, kalau dilihat di belakangnya ini, dia tuh punya ID-nya beda. Jadi dia dianggap dua data berbeda. Nah ini makanya bisa kita mainin aja. Kalau 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 di saya librariesnya udah ada yang kita maksa ID-nya. Jadi kalau kita udah pengen bikin biasanya ada standar nih bikin transaksi itu ada ID misalnya ada ID kita ID-nya seperti itu ya kita ID bisa dipaksain nanti bisa di uh, menghindarin dari bentrokan kalau sekarang saya nggak bikin hal itu karena dianggapnya dua item berbeda jadi muncul Oke. dua-duanya. Berarti uniknya di handle di belakangnya. Iya uniknya dari di belakang kita bisa override itu kalau di libraries tapi ya balik lagi itu masalah di experience sih ada yang dibedain atau disamain. Yep, gitu kebayang nggak ini ya possibilities di Advance dan ya kenapa kita bikin library sendiri biar mempercepat buat boilerplate-nya. Oke. Keren Mas, keren. Iya, tuh paling kalau saya langsung jump ke terakhir saya sediain banyak referensi di sini kalau mau baca-baca dari yang secara desain patterns, secara bacaan ini desain patterns semuanya desain patterns ini secara bacaan Advance di GitHub banyak banget
Terus ini kalau pengen yang belajarin event sourcing-nya, ini menarik banget. Baru-baru ini, masih baru, masih 2019. Dulu saya 2017 mikirin hal ini, belum ada, artikelnya belum ada, dan saya juga nggak sempat nulis artikel yang sebagus dia. Ini artikel bagus banget. Jadi worth buat dibaca kalau yang pengen ngerti offline first dari scratch. Event sourcing. Gitu, Mas Bahar. Ada yang terima kasih nih Mas. Terima kasih Mas, pengetahuan baru. Selama ini website yang saya buat selalu butuh internet. Jadi memperlambat proses di lapangan. Akan saya coba implement. Langsung dipakai nih Mas. Ya, syukur lah kalau bisa bikin possibilities yang baru. Terus yang PostDB, protokol WebSocket, bisa WebSocket. Jadi salah satunya ada kelemahan di HTTP itu di browser tuh punya maksimum connection sih. Dan saat datanya banyak, dia akhirnya nunggu ya karena simultan kan. Tapi kalau pakai WebSocket enggak. Dan itu saya pakai juga di Evisery, kita pakai WebSocketnya juga. Kita bikin proxy sendiri sih, WebSocket proxy sendiri yang langsung nge-proxyin ke database-nya. Ya. Paling utama cerita offline first tuh bingung. Makanya saya sebutnya one on one nih, banyaknya awalnya pengen ceritanya non teknisnya dulu, mindset. Berarti dari awal ngedesain produknya emang harus udah mindsetnya ke arah sana ya Mas? Ya itu. Biasanya antara desainer sama engineer harus bantu desainer mengerti konsep offline first duluan. Ini ada lagi dari Mas Randy nih. Pakai Secure Connection WebSocket support juga ya? WSS, Rekomen. ya WSS, maksudnya WSS ya? WebSocket yang secure pakai WSS, ya bisa. Cuma kalau ditanya aspek security-nya PostDB dan lain-lain, ini jatuhnya di level designing di database-nya sih. Jadi akan sedikit berbeda kalau kita biasa ngedesain database dokumen yang mungkin di arah Mongo atau yang lain. Di PostDB ini dia di offline first yang gaya PostDB ini ya, dia itu modelnya tadi saya bilang distributed ya, dia itu replika to replika. Jadi whole database tuh kayak ibaratnya direplikasi ke dalam device dan dia punya mirror yang sama di cloud. Dan untuk hal ini ada dua cara. Caranya ya bikin logic akses kontrolnya di client, atau emang database-nya dipisah, benar-benar dipisah. Kalau saya lebih prefer database-nya benar-benar dipisah. Jadi satu login lah, ibaratnya kayak tadi kayak saya login pakai email saya itu tuh kalau ada login lagi dengan email berbeda, itu database-nya totally different, totally berbeda. Karena tadi dia replika to replika. Cuma apakah bisa dibuka di dalam browsernya? Karena ini IndexedDB, ya secara teori bisa sih. Secara teori bisa. Makanya untuk transaksional dan lain-lain agak tidak disarankan. Cuma ya karena ini dibuka di level device, berarti kalau orang mau abuse itu ya dia harus punya device-nya. Itu yang masih agak aman ya, ibaratnya kalau device-nya lepas baru bisa ditemper lah. Itu. Untuk menghandle race condition multiple concurrent connection ada teknis nggak? Oh, tadi nge-define sendiri conflict resolution-nya sih. Ada khususnya di conflict resolution tadi aja. Apa ya? Paling gampangnya sebutnya gitu. Saya ibaratnya kayak git merge lah ya. Git merge kan kita bisa pilih kan merging-nya itu. Nah, itu bisa dilakuin karena kalau pakai event sourcing kita bisa handle itu sendiri. Tapi kalau pakai PostDB ya kamu harus ngerti PostDB-nya. Dan kenapa saya pakai PostDB karena ya kemarin tuh kita benar-benar ngeliatin isi PostDB-nya, dan di PostDB itu dia ngasih cara untuk bisa handling itu. Dia ada saat namanya on conflict. Jadi dia udah bisa notice kalau ada konflik mau ngapain nih.
mau pakai strateginya langsung merge dengan yang last win, atau strategi merge-nya dengan yang dari lokal diutamain, atau defense sendiri strateginya itu dibebasin. Itu bisa. Jadi handle race condition-nya balik lagi ke experience-nya mau seperti apa, mau experience-nya kayak gimana. Biasanya ya ini nggak ada teknik baku, tapi paling gampang adalah last win aja sih, last right win, LWW istilahnya, last right win. Halo, sepertinya ini diambil nih udah. Banyak banget. Kayaknya Mas Randy banyak pertanyaan nih, jadi langsung kita kasih aja ya. Oke, tunggu gitu. Iya betul. Jadi ada beberapa kondisi kalau saya orang back end ya, bukan orang front end. Jadi di back end itu ada kalanya ketika kita bikin concurrent connection multiple thread kayak gini, entah itu kita kondisinya FIFO atau kondisinya itu first in first out, atau itu last in first out, atau kondisionalnya bisa jadi kita based on dari priority. Nah itu bisa jadi. Nah cuma kalau di front end ini saya bingung gitu, gimana caranya ya. Kalau di back end itu kan kita ada messaging queuing namanya ya. Jadi hampir sama dengan ya MQ, itu messaging queuing. Nah itu kan kita nggak pakai WebSocket tapi kita pakai MQ-nya gitu. Tapi kalau di front end itu kan kita pakai streaming socket. Karena kalau HTTP saya tidak menyarankan. Apalagi kalau untuk chatting. Nah, chatting itu kan kita nggak pernah ya pakai HTTP terus kemudian kita balikin lagi. Resource-nya terlalu mahal gitu. Tapi kalau untuk pakai streaming atau pakai socket, maka ini possible untuk dilakukan. Nah, tapi untuk kalau karena itu tadi sebenarnya Mas siapa namanya jelas lupa. Itu tidak menyarankan untuk prosesnya transaksional karena resikonya adalah di nilai transaksinya yang dikeluarkan, karena bisa jadi rollback di sana. Tapi kalau misalkan yang lain nih, tadi ya event bus atau event transaksional, bukan transaksional kayak transaksi pembelian barang gitu, tapi transaksional kayak chatting. Ini ada banyak possible ketika kita melakukan ketik, bisa logging gitu kan. Ada kalanya ini nggak bisa diedit gitu misalkan gitu. Nah ada race condition di sana gitu. Nah itu yang saya bingung, gimana nih caranya gitu. Terus terang yang tadi dibilangin konflik apa itu saya juga nggak paham mas. Bisa lebih didetailin lagi ya itu. Oke. Saya boleh screen share mas Bahar? Oke ya. Saya coba menjelaskan, semoga bisa menjelaskan. Tar. Saya coba ngambil contoh yang ini ya. Ada sebenarnya ada juga yang menarik dari link and switch. Ada lagi orang yang ini orang lab yang dia jelasin kayak ini ya. Ada gambar kayak enaknya pakai gambar soalnya. Oh dia nggak ada gambarnya. Berarti kayaknya gambar ini. Ini juga nggak ada gambarnya. Aduh, saya nyari yang gambarnya itu sih. Jadi itu juga dibahas sih masalah race condition sih. Ntar gambarnya di mana ya? Martin Clapton. Waduh, saya lupa artikelnya. Oke, saya butuh yang ada gambarnya sih. Jadi
Jadi tadi yang disebutnya dengan condition, kalau ini ada yang edit tapi belum edit di submit, tapi ada orang yang ngedit lagi dan lain-lain ya, itu disebutnya istilahnya conflict resolution. Saat ada dua hal yang edit yang sama, saat dia mau di resolve atau kalau saya umum pakai bahasa Git adalah merge ya. Pas saya merge itu kan ngasih tanda, oh ini ada yang ngerubah, oh ini ada yang ngerubah juga. Yang hal itu ini emang balik lagi tadi, emang paling tepat balikin lagi gimana cara user experience-nya nanganin. Yang satu, kedua gimana dari sudut pandang konsisten database akan pandang. Nah, hal yang umum pakai last right win itu ya saat ada race condition yang dilakuin itu utamakan yang dari terakhir masuk. Tapi ada satu flow-nya, ada satu kekurangannya. Kalau ada salah satu aktor atau satu user, dia modifikasi time-nya, ini akan bikin dia bisa ngeganti yang semuanya. Contoh misal, kita punya HP yang dipakai main Candy Crush, dan kalau main Candy Crush itu selalu dimundurin atau diubah time-nya, akhirnya ya selalu berbeda dibandingkan dengan realnya. Jadi misal sekarang yang tanggal berapa nih, tanggal 8 jam 16.51, tapi kita mundurin aplikasinya atau bahkan kita majuin device kita, tanggalnya kita majuin, dia bakal ngasih time yang berbeda. Makanya ada isu jangan pakai timestamp untuk di event sourcing-nya atau di conflict resolution-nya. Ini debatable juga sih, karena paling gampang pakai timestamp. Cuma kalau nggak pakai timestamp, berarti harus pakai cara lain. Nah, di dunia offline first ini nih emang banyak banget yang masih neliti juga. Ada yang pakai CRDT, terus ada yang baru juga GAN-DB, pakai GAN-DB. Dia modelnya tree base. Jadi ini model tree base, database-nya pakai gaya tree. Dia ini juga udah bisa langsung sinkron, respon in real time, macam-macam. Yang ini kayaknya ada gambarnya nih. Ya, ini kayak nggak ada gambar juga. Oke, bayangin ya kombinasi datanya bisa seperti ini ya. Dia bisa masuk eventually saat harus di merge akan jadi apa. Nah, itu yang nanganin di saat ada race condition, yang ditanganinnya selalu di database view-nya. Kalau bisa ditangani dari level experience view-nya, tapi kalau nggak di database view-nya yang dilakuin. Kayaknya ini masih bisa jadi topik paper atau jadi topik conference yang menarik, Mas Randy. Jadi kalau mau diangkat offline first di race condition, itu bisa jadi topik yang menarik di conference juga soalnya. Itu ada yang pengen didiskusin dulu biar sekalian saya tambahin. Ngomong lagi aja. Halo. Saya kondisinya lagi di kereta soalnya. Kalau so far saya udah paham, nanti saya bisa cari resultnya sendiri. Atau paling enak sih saya minta nomor HP-nya Mas aja. Oke. Nanti tadi kalau saya bisa langsung dikontak di email, dan segala ini juga bisa dilihat di slide-nya, kontak saya. Nanti ini di-share kan sama saya share ke panitia, nanti panitia bisa share ke teman-teman ya. Iya, ada yang minta materinya juga soalnya nih. Nanti kita share ya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Mungkin kayaknya ini udah mau pada praktek, Mas. Jadi udah ngerti nih, mau langsung praktek. Ya. Ini sebenarnya secara nggak sengaja kemarin saya baru diskusi sampai malam juga sama salah satu orang yang
pengen rapin offline first ini tapi pakai event sourcing, dan itu ya seru sih. Alasannya kenapa pakai event sourcing, karena sebenarnya kalau kalian pakai contoh offline first ini pakai yang udah existing solution kayak CostDB atau bahkan pakai iCloud. Kalau orang yang ngembangin di ekosistem Apple, pakai iCloud tuh udah out of the box. Kamu tinggal simpen state-nya ke file base ditaruh di iCloud disinkron kemana-mana semuanya otomatis. Tapi dia ada kasus iCloud-nya nggak bisa digunain, dan dia bikin sendiri event sourcing-nya, dan itu berhasil. Dan nggak lama Ayat dari tim Tada ngontak terus, kayaknya saya sharing ulang lagi aja materi ini, karena ternyata sampai 2020 ini, dari tahun 2014 orang ngomong offline first ini masih jarang gitu, dan solusinya masih belum ada yang baru-baru lagi. Terakhir saya coba boilerplate sendiri ya 2019 itu. Saya lihat lagi sekarang belum ada yang baru-baru. So ini masih area yang banyak banget explore, kalian bisa explore, dan ya Udah sih itu aja untuk hari ini. Mas Ansori, makasih banget ya